Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup pada modul 2 membentuk kebiasaan sehat. Pada pertemuan 9 internet dan media sosial. Pada pertemuan 9 ini Anda akan mempelajari tentang internet dan media sosial. Di akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam mengenal keuntungan-keuntungan dan risiko-risiko dari penggunaan internet dan media sosial. Cara-cara untuk menjaga keamanan saat sedang online, bersikap kritis terhadap informasi-informasi yang diakses secara online, serta mengetahui aturan UU ITE dalam menggunakan internet. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 9, Internet dan Media Sosial. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Saat ini, smartphone sudah banyak digunakan oleh siswa-siswi. Sementara itu, banyak informasi hoaks yang beredar di media sosial dan internet. Sebagai guru, kita harus mengingatkan para siswa-siswi untuk tidak sembarangan meneruskan suatu informasi ke teman-temannya. Selamat datang di pertemuan 9, Internet dan Media Sosial. Nah, pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengenal keuntungan serta risiko dari penggunaan internet dan media sosial, mengenal cara-cara untuk menjaga keamanan saat sedang online, mempertanyakan kebenaran dari informasi yang mereka akses secara online, mengetahui aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam menggunakan internet. Sebelum memasuki kelas dan bersiap untuk memfasilitasi pembelajaran, Ibu Lulu bertemu dengan Pak Asep. Halo Ibu Lulu, mau masuk ke kelas ya Bu? Halo Pak, iya nih, saya mau memfasilitasi pembelajaran PKH, pertemuan 9, internet dan media sosial. Jangan lupa untuk relaksasi dan latihan pemberi semangat terlebih dahulu ya Bu. Siap Pak Asep, terima kasih ya. Saya masuk kelas dulu ya Pak. Klik ikon untuk mengetahui macam-macam latihan relaksasi. Hai, apakah Anda sudah siap untuk mulai memfasilitasi pembelajaran pertemuan 9 ini? Mari ikut saya masuk ke kelas. Klik pintu untuk masuk ke kelas. Setelah menyambut siswa-siswi di kelas dan melakukan relaksasi atau latihan pemberi semangat, jawablah semua pertanyaan di kotak pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Jangan lupa untuk mengingatkan siswa-siswi kembali apa yang telah dipelajari dari pertemuan sebelumnya, yaitu bahaya merokok dan kerugian mengonsumsi alkohol dan obat-obatan atau narkoba. Sekecil apapun jumlahnya merokok, alkohol, dan narkoba, sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian. Banyak cara untuk menjauhinya. Salah satunya dengan bersikap kreatif yang positif dan berkomunikasi dengan orang sekitar lingkungan yang positif dan menyadari bahaya dan kerugian merokok, alkohol, dan narkoba. Internet dan media sosial merupakan sebuah fenomena yang terjadi baru-baru ini yang sudah mengubah cara hidup kita dan berkomunikasi. Oleh karena itu, orang tua berperan aktif dalam mengawasinya. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Berdasarkan data dari tahun 2019 bahwa terdapat 150 juta pengguna media sosial atau 56% dari jumlah populasi. Dari angka di atas, 130 juta diantaranya mengakses internet melalui perangkat seluler. Antara Januari 2018 hingga Januari 2019 terdapat lebih dari 17 juta orang mengakses internet untuk pertama kalinya. 79% orang menggunakan internet setiap harinya. Rata-rata waktu yang dihabiskan orang setiap hari untuk menggunakan media sosial adalah 3 jam, 26 menit. 3 aplikasi media sosial yang paling populer adalah WhatsApp, Facebook, dan YouTube. Pengguna internet di Indonesia rata-rata memiliki 11 akun media sosial.
Berikut adalah keuntungan dan risiko dari internet dan media sosial. Tarik dan letakkan keuntungan dan risiko pada tempat yang tepat. Keuntungan memperoleh informasi, menjaga keterhubungan dengan teman, mengatasi kebosanan. Kontra atau risiko untuk membuli teman, mahal, membuat ketagihan atau kecanduan. Kotak keuntungan berisi hal-hal baik dari penggunaan internet dan media sosial, sementara kotak risiko adalah hal sebaliknya. Ada beberapa keuntungan dan risiko lain yang dapat Anda sampaikan kepada siswa-siswi Anda. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Pro atau keuntungan, menjaga keterhubungan dengan teman-teman, tidak ketinggalan berita-berita terbaru, memperoleh informasi, bersenang-senang, bersantai-santai, mengatasi kebosanan. Kontra atau risiko, berkurangnya waktu tatap muka dengan teman-teman dan anggota keluarga, membuat ketagihan atau kecanduan, buang-buang waktu, perhatian akan hal yang lebih penting jadi mudah teralihkan, misalnya mengecek media sosial saat sedang belajar atau bekerja. Mahal, bisa digunakan untuk membuli seseorang, bisa digunakan untuk eksploitasi seksual dan pornografi, bisa menyebabkan sakit kepala dan gangguan penglihatan, rawan akan pencurian identitas dan masalah privasi. Ada beberapa contoh yang dapat dilakukan untuk menikmati keuntungan dari penggunaan internet dan media sosial sambil mengurangi risiko-risikonya, dan Anda dapat mengusulkannya kepada para siswa-siswi Anda. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Membatasi waktu yang dihabiskan untuk mengakses internet dan media sosial, menyepakati waktu bebas layar, mencari cara lain untuk bersantai-santai tanpa menggunakan teknologi, mematikan telepon seluler untuk menghindari gangguan-gangguan di saat-saat penting seperti waktu belajar di kelas, waktu tidur, dan waktu bersama keluarga. Jangan pernah membuli seseorang secara online, menghargai privasi orang lain, jangan pernah memeriksa pesan atau kontak masuk mereka, dan lain-lain. Maksimalkan, mempraktekkan keamanan online, memastikan bahwa pengaturan pengamanan sudah diperbarui, tidak berteman dengan orang-orang yang tidak dikenal, dan lain-lain. Mengikuti akun yang bermanfaat, akun Kemendikbud RI, UNICEF Indonesia, U-Report Indonesia, memanfaatkan media sosial untuk menambah keterampilan atau mengasah keterampilan yang sudah dimiliki. Sebelum Anda menjelaskan tentang cara menjaga keamanan saat sedang online kepada para siswa-siswi, ajaklah mereka untuk bermain kegiatan skenario bermain peran keamanan online. Klik ikon untuk lihat skenario bermain peran. Skenario bermain peran tentang keamanan online. Terdapat beberapa informasi penting yang dapat diterapkan untuk keamanan siswa-siswi Anda ketika sedang online. Apa sajakah informasi penting tersebut? Temukanlah 4 smartphone berbeda yang tersebar di dalam ruangan ini. Temukanlah 4 smartphone yang tersebar di dalam ruangan ini. Penting istirahat dari kegiatan online dan melakukan hal-hal lain. Matikan notifikasi pada saat tidur sehingga bisa beristirahat dengan tenang. Cari tahu lebih banyak tentang hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dari hal-hal negatif di internet dan media sosial. Pilih-pilih data, tidak semua yang kita baca secara online adalah benar. Kita bisa saja menjadi korban dari identitas palsu, penipuan, atau hoax. Jangan terlibat dan melakukan bully lewat internet atau media sosial. Pikirkan baik-baik apa yang kita pasang atau unggah di media sosial. Kita tidak bisa menjamin dan mengontrol apa yang dilakukan orang lain pada informasi dan gambar yang kita kirimkan atau unggah atau pasang. Lingkaran pertemanan. Blok siapapun yang mengirim pesan-pesan yang tidak berkenan atau tidak sopan. Selalu cerita dan diskusikan apapun yang dialami di media sosial kepada orang dewasa, orang tua atau guru. Jangan terlibat dan melakukan bully lewat internet atau media sosial.
Privasi dan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi dan kata sandi di semua media sosial dan internet kita aman dan tidak bisa diakses oleh siapapun. Memfasilitasi remaja untuk membahas topik tentang internet dan media sosial dapat terasa sulit karena mereka seringkali lebih mengetahui hal tersebut dibanding orang dewasa. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Jika ada pertanyaan dari siswa-siswi Anda terkait topik ini dan Anda tidak yakin dengan jawaban Anda, maka Anda dapat minta siswa-siswi lain yang usianya lebih tua atau remaja lainnya untuk membantu Anda menjawab pertanyaan tersebut. Luasnya jangkauan internet yang tak terbatas membuat intensitas menjelajahi dunia maya, khususnya media online, semakin tinggi dan semakin mudah. Tetapi risikonya pun semakin tinggi. Kita belum sepenuhnya terlindungi di dunia maya. Tetapi aktivitas daring sudah sangat intens dan bahkan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, ada beberapa kiat keamanan online yang bisa Anda jelaskan kepada siswa-siswi Anda. Klik ikon untuk melihat kiat-kiat keamanan online. Kiat-kiat keamanan online. Jelaskan kepada siswa-siswi Anda, tidak semua yang mereka baca secara online adalah benar. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Istilah hoax atau berita palsu digunakan untuk menggambarkan artikel yang dibuat sedemikian rupa agar terlihat nyata tetapi sebenarnya penuh dengan fiksi. Orang-orang biasanya menciptakan hoax atau berita palsu sebagai bahan candaan atau untuk memengaruhi pendapat orang lain terhadap sebuah pandangan tertentu. Sebagai contoh, menjelang pemilihan umum. Mintalah siswa-siswi Anda untuk mencari dan membaca sebuah artikel, lalu gunakan daftar periksa hoax atau berita palsu untuk menentukan apakah artikel tersebut asli atau hoax. Gunakan pertanyaan-pertanyaan di dalam daftar periksa hoax atau berita palsu ini untuk membantu siswa-siswi Anda menentukan apakah berita online yang dibaca asli atau hoax. Semakin banyak bendera merah yang dilingkari, semakin besar kemungkinan bahwa artikel yang dibaca adalah hoax atau berita palsu. Klik setiap pertanyaan untuk informasi lebih lanjut. Klik setiap pertanyaan untuk informasi lebih lanjut. Klik setiap pertanyaan untuk informasi lebih lanjut. Perlu Anda ketahui, di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur penggunaan internet. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Apa sajakah pasal dalam Undang-Undang ITE yang terkait dengan topik pembahasan kali ini? Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. UU ITE pasal 45A ayat 2 mengatur masalah yang terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan lewat internet seperti perundungan dunia maya, cyberbullying atau kekerasan daring. UU ITE pasal 45A ayat 1 mengatur tentang penyebaran berita bohong atau hoax. Mari ajak siswa-siswi kita untuk memaksimalkan penggunaan internet dengan bijak dan tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai keuntungan dan risiko penggunaan internet serta keamanan saat online, dan juga mengenai daftar periksa berita hoaks atau palsu, serta Undang-Undang ITE dalam menggunakan internet? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Kegiatan apakah yang dapat Anda berikan kepada para siswa-siswi untuk mengenali keuntungan dan risiko dari internet dan media sosial? Pilih satu jawaban yang tepat. Kegiatan keuntungan dan risiko. Saran apakah yang sebaiknya Anda berikan kepada siswa-siswi Anda jika ada teman mereka yang mengirimkan pesan tidak sopan melalui aplikasi pesan online?
Pilih satu jawaban yang tepat. Blok dari lingkaran pertemanan. Jika mendapatkan suatu informasi di aplikasi pesan online, apakah yang harus dilakukan sebelum menyebarkan kembali informasi tersebut? Pilih satu jawaban yang tepat. Periksa kebenaran informasi. Diatur dalam Undang-Undang ITE pasal berapakah masalah yang terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan lewat internet, seperti perundungan dunia maya atau cyberbullying, atau kekerasan daring? Pilih satu jawaban yang tepat. 40 UU ITE pasal 45A ayat 2. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 9, Internet dan Media Sosial. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Keuntungan dari risiko internet dan media sosial. Banyak keuntungan yang bisa didapat dari internet dan media sosial, tetapi banyak juga risiko yang bisa merugikan para siswa-siswi. Untuk itu peran guru dan orang tua sangat penting dalam pendampingan pemakaian internet dan media sosial. Menjaga keamanan buat saat online. Tekankan tentang beberapa informasi penting terkait keamanan online apakah siswa-siswi Anda. 1. Privasi dan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi dan kata sandi di semua media sosial dan internet aman dan tidak bisa diakses oleh umum. 2. Lingkaran pertemanan. Blok siapapun yang mengirim pesan-pesan yang tidak berkenan atau tidak sopan. Selalu cerita dan diskusikan apapun yang kamu alami di media sosial kepada orang dewasa, orang tua, atau guru. Jangan terlibat dan melakukan bully lewat internet atau media sosial. 3. Pilih-pilih data. Tidak semua yang kamu baca secara online adalah benar. Kamu bisa saja menjadi korban dari identitas palsu, penipuan, atau hoax. Kebenaran informasi secara online. Tidak semua yang dibaca secara online adalah benar. Periksalah kembali kebenaran setiap artikel atau informasi yang diterima dibaca saat online. Istilah hoax atau berita palsu digunakan untuk menggambarkan artikel yang dibuat sedemikian rupa agar terlihat nyata tetapi sebenarnya penuh dengan fiksi. Undang-Undang ITE dalam menggunakan internet. UU ITE pasal 45 ayat 2 mengatur masalah yang terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan lewat internet seperti perundungan dunia maya, cyberbullying, atau kekerasan daring. UU ITE pasal 45A ayat 1 mengatur tentang penyebaran berita bohong atau hoax. Demikianlah pertemuan 9 internet dan media sosial telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.